Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, jumpa lagi bersama kami di podcast kesayangan Anda, podcast Desa Bantarsari, kolaborasi antara Politeknik Digital Boas Indonesia dengan Desa Bantarsari. Dan hari ini alhamdulillah kami kehadiran tamu istimewa, yakni Bapak Oscar Haris STMT. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Oscar. Waalaikumsalam Pak Kades. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Masya Allah. alhamdulillah. Ini sedang musim hujan nih Pak. Ya Pak, betul sekali. Hujannya tuh reda ada lagi. Jadi kalau Bogor memang seperti ini terus ya. Tapi kemarin saya ke Pontianak Pak, hujannya. Oh gitu. Saya bilang kok hampir sama juga Sama, di Bogor ya? juga ya. Oke. Teduh, ada hujan, ada panas dikit gitu ya. Memang musimnya ya. Musimnya. Oke, Gitu siap. Pak Oscar. Pak Oscar sudah lama berkiprah di Politeknik Digital Boas Indonesia. Saya sih total berkarir di dosen itu kurang lebih 5 tahun. Cuman di Politeknik Digital Boas Indonesia ini sudah kurang lebih 2 tahun belakangan ini Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Luar biasa sekali ya sahabat desa. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan urban farming, ya, yang terkait dengan solusi bertani di lahan yang terbatas gitu Ya ya. betul sekali. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian kita di tengah sekarang ini tempat-tempat bertani, tempat-tempat produktif sudah mulai mengecil Ya. gitu ya. Betul. Harus ada solusi yang kemudian tetap bisa bertani begitu ya, walaupun lahan terbatas, tapi dengan teknologi gitu ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa kita gali terkait dengan bertani yang di lahan terbatas itu? Oke, baik Pak Kadis, terima kasih. Kalau kita berbicara urban farming, itu artinya kita melaksanakan sebuah konsep pertanian, istilahnya itu pertanian modern dan pertanian perkotaan. Jadi konsep ini digagas, awal-awal digagas konsep ini berdasarkan kondisi pertanian di daerah Jepang sana ya Pak Kades. Karena di sana itu kan minim lahan ya. Minim lahan tapi jiwa bertaninya itu sangat kuat sekali gitu. Tinggi kan. ya. Mereka bangga gitu. Wah, menjadi petani itu bangga. Saya petani gitu. Itu bangga sekali orang Jepang itu. Makanya mereka menciptakan sebuah konsep pertanian yang bisa dilakukan di ruang terbuka di sekitar rumah yang notabene itu tidak memerlukan lahan pertanian khusus. Nah, sehingga konsep itu sangat relate sekali dengan kondisi yang terjadi di negara kita saat ini. Indonesia saat ini sudah kalau saya sih mengistilahkannya degradasi lahan pertanian. Tapi masih agraris kan disebutnya? Masih agraris. Cuman memang terutama yang terasa sekali di daerah-daerah perkotaan lah ya. Alih fungsi lahan sudah berubah. Betul. Dari pertanian sudah mulai berubah ke pertanian batu ya. Pertanian gedung-gedung. Dan sometimes kadang-kadang kita juga nggak bisa menyalahkan kondisi tersebut. Betul. Memang arus globalisasi sudah mengharuskan seperti itu. Nah, cuman roh dari pertanian itu yang memang masih ada dan tetap harus dijalankan, harus dirubah sistemnya dengan kondisi yang ada. Maka konsep urban farming itulah yang saat ini mulai tren ya. Kalau saya bilang sudah mulai tren, sudah mulai banyak sekali digunakan di beberapa daerah-daerah. Nah, itu solusi bagi masyarakat yang memang ingin melakukan proses pertanian dengan keterbatasan lahan pertanian, selama itu masih ada di ruang terbuka dan masih bisa memungkinkan untuk proses pertanian berlangsung, maka sistem atau konsep urban farming ini sangat memungkinkan. Nah, jadi urban farming ini lebih ke kalau yang kita sekarang sedang tren itu bercocok tanam di rumah gitu, Pak Kades ya. Di pekarangan, di dinding, di atap, bahkan di gedung-gedung bertingkat di Jakarta dan negara-negara maju itu rooftopnya gedung tinggi itu sudah mulai ditanam tanaman gitu kan. Nah, itu konsep urban farming. Iya, saya kira gini Pak. Jadi
ini kan bagian dari solusi ya terkait Ya. dengan keterbatasan lahan Ya. di perkotaan begitu ya. Betul. Kan ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah juga yang hari ini kita akan menghadapi mungkin yang terkait dengan resesi begitu ya. Iya. Apalagi pangan. Ya pangan dan energi begitu ya. Iya, iya. Nah, saya kira ini memang perlu kemudian didorong gitu oleh para pemangku kebijakan untuk kemudian yang namanya ketahanan pangan, ya ini menjadi solusi alternatif yang kemudian masyarakat bisa bertahan hidup begitu ya. Terutama salah satu di antaranya adalah tadi konsep bertani di lahan terbatas. Iya. Kan ini juga perlu ada namanya pelatihan gitu Pak. Iya, betul. Kan masyarakat juga perlu didampingi gitu. Iya, betul. Apakah ada tawaran misalnya dari pihak ketiga atau dalam hal ini adalah kementerian terkait untuk kemudian masyarakat difasilitasi begitu untuk ke arah sana. Oke, kalau fasilitas gitu ya, mungkin sejauh ini saya belum mengetahui arahnya sampai ke situ sih Pak Kades ya. Cuman kalau kami di akademisi itu memiliki memiliki segudang pengalaman dan ilmu pengetahuan yang bisa di share dalam rangka mengawal gitu kan, mengawal penerapan urban farming itu khususnya di Bantarsari gitu kan khususnya, dan umumnya di beberapa daerah yang memang lahan pertaniannya sudah terbatas. Ya saya rasa desa Bantarsari ini merupakan salah satu desa yang memang namanya saja desa ya, tapi secara teritori itu sudah masuk di dalam perkotaan lah ya Pak. Iya. Kira-kira ini desa tapi dekat dengan kota gitu betul, ya. Iya. Disebut desa ya nggak terlalu desa. Nggak terlalu desa. Disebut kota ya tidak terlalu kota kan begitu. Sesungguhnya tengah-tengah. Cuman kan ini menjadi tantangan tersendiri untuk kami begitu ya di pemerintahan desa. Status tanah yang kemudian status tanah lahan pertanian atau kemudian disebut dengan tanah berkelanjutan gitu ya. Ketika kemudian kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian merubah status lahan tersebut begitu. Ini kan jadi pertarungan sesungguhnya secara moral kita begitu. Dari sisi kita ingin mempertahankan bagaimana ketahanan pangan itu ya. Ketahanan pangan ini di satu sisi tidak boleh mati, tapi di sisi lain itu keterbatasan sarana gitu. Dan untuk kemudian mempertahankan ini ada kebijakan di atas kita. Ya. Gitu. Yang kemudian itu kan sudah jadi regulasi. Ya, betul. Iya. Nah, artinya konsep urban farming itu menjadi bagian solusi gitu untuk kemudian ke depan itu bisa diimplementasikan kan begitu. Saya rasa gini Pak Kades, pemangku kebijakan, pemangku keputusan terutama di level elit ya. Itu bisa saja kita gerakkan atau kita arahkan agar mereka juga melek akan kondisi ini ya. Agar mereka juga sadar bahwa ketahanan pangan ini harga mati yang harus kita pertahankan gitu kan. Betul. Nah, solusinya adalah urban farming ini. Jika kita bisa menyampaikan hal ini secara mendetail ya, peluangnya seperti apa, dampaknya seperti apa, teknisnya seperti apa, efektivitas dan efisiensinya seperti apa, saya rasa bisa saja mereka akan memfasilitasi kondisi tersebut gitu kan, sehingga konsep-konsep yang dimiliki oleh kampus terkait urban farming itu nanti bisa menjadi konsep yang besar gitu loh, bukan hanya konsep-konsep yang hidroponik yang biasa saja. Betul. Karena kalau kita berbicara urban farming itu salah satu adalah itu hidroponik itu. Ya, salah satu loh saya bilang ya di antara sekian banyak. Jadi kan sekarang ini hidroponik itu masih sebatas hobi gitu loh, Pak Kades ya, bukan sebagai sebuah kebutuhan atas kemungkinan matinya ketahanan pangan kita. Setuju saya itu. Iya. Nah, bisa jadi nanti ke depannya kalau kita difasilitasi oleh pemangku kebijakan atau keputusan, kita kembangkan lagi menjadi sebuah potensi khusus yang nantinya bisa berkembang gitu, Pak Kades kira-kira. Iya, saya kemarin datang ke desa Kemang ya. Kemang. Ada anak muda yang kemudian sudah mulai bergerak terkait dengan urban farming itu. Pakai hidroponik tadi Pak. Hidroponik ya.
Saya lihat tanamannya bagus-bagus. Saya tanya ini berapa biayanya. Dia sudah mulai banyak tuh Pak. Iya, iya. Dan dia sudah punya langganan untuk menjual hasil panennya itu ke supermarket, Oh, ke beberapa tempat yang kemudian itu jadi value gitu ya untuk ini. Nah, saya kira ini anak muda kreatif gitu ya, mau terjun di lapangan gitu dengan dana terbatas. Tapi ketika dimulai ternyata luar biasa. luar biasa. Gitu. Iya, betul. Nah, kan artinya kita perlu menciptakan anak-anak muda yang seperti ini nih, Iya, kreatif, mau terjun di lapangan, mau memberdayakan gitu. Berdaya untuk dirinya dan memberdayakan orang lain. Iya. Kan itu yang kemudian hari ini yang kita butuhkan gitu ya. Betul. Nah, kampus ini adalah salah satu tempat untuk mencetak gitu ya anak-anak muda yang kemudian kreatif, yang bisa seperti misalnya yang pernah saya ketemu dengan orang tersebut gitu Bang. Gimana? Ya, itu ya mungkin belum banyak yang seperti itu ya Pak betul, Kades Pak. ya. Ya memang di sinilah dibutuhkan peran kita gitu kan dari akademisi, dari kampus untuk bisa membuka atau membuat melek masyarakat gitu ya tentang konsep pertanian seperti itu sehingga akan menjadi sebuah sebuah hobi atau sebuah keinginan baru gitu lah di masyarakat gitu kan untuk bisa menerapkan konsep-konsep pertanian seperti itu yang nantinya seperti Pak Kades bilang tadi value-nya itu nggak hanya untuk dia sendiri gitu, Betul. tapi untuk masyarakat juga. Karena konsep pertanian urban farming ini menurut saya sih Pak Kades itu dia pertama bersih gitu. Bersih, betul. Karena lahannya itu tidak harus tanah. Betul. Tidak harus tanah. Lahannya itu air sebenarnya itu, air yang mengalir gitu kan. Iya. Gitu kan. Terus ya makanya diterapkan di rumah-rumah karena itu tidak kotor gitu kan. Iya, dan bisa sambil pakai dasi gitu ya. Pakai dasi gitu. Kan. Iya. Terus umur tanamnya juga sebentar. Gitu. Tanamnya sebentar terus kualitas dari hasil pertaniannya. Iya, nilai jualnya juga tinggi, Pak. Iya, betul. Betul, dengan petanaman biasa tuh. Nah, kalau ini diedukasi ke masyarakat, saya rasa ini bisa menjadi sebuah hal baru gitu kan. Nah, mungkin nanti peran kampus lah yang akan mengedukasi masyarakat tentang apa itu urban farming. Iya, tadi terkait dengan eksistensi anak-anak muda kita ya, Pak. Iya. Yang terjun ke dunia pertanian itu kan masih sedikit saya kira Masih gitu, sedikit, Pak. ya. Misalnya gini, IPB yang notabene ya katakanlah institut pertanian gitu, yang kemudian harusnya yang berkiprah di dunia pertanian, tapi kan implementasinya tidak di situ gitu, betul. ada di perbankan, ada di wartawan kan begitu. Jadi belum menjadi bertani belum menjadi panggilan. Kebutuhan kan begitu. Kan paradigma ini yang harus kita rubah. Misalnya dalam konteks kami di Bantarsari gitu ya. Jadi cari anak muda yang bertani itu jarang sekali, Pak. Jarang sekali mau. Orang tuanya gini, punya narasi begini, narasi orang tuanya. Kamu jangan seperti ayah ya, jangan seperti kami bapak-bapak yang kotor, panas gitu ya. Kamu harus beli maju. Iya, kamu dikuliahin, dibiayain sekolah untuk jadi orang hebat, sukses bekerja. Bukan di sawah gitu, bukan di ladang, tapi di luar. Itu kan narasi yang kemudian menjadi sesuatu terdoktrin terdoktrin. Jadi di mindsetnya orang tua sekarang sukses itu kalau kita bisa kerja, tidak kotor-kotoran, tidak bertani, betul. Itu dikatakan sukses. Iya. Tapi kan sebenarnya esensi dari sukses itu banyak sekali ya Pak Kades ya. Iya, akhirnya kan kemudian begini, tidak ada generasi petani, generasi pertanian. Iya, betul. Yang melanjutkan estafet mereka orang tua yang telah berjuang di pertanian. Jadi ketika orang tuanya meninggal punya lahan pertanian, akhirnya tidak digarap kan? Iya. Akhirnya kemudian dijual begitu ya di pihak-pihak lain gitu ya. Nah, ini kan tidak kemudian ada estafet generasi penerus ya. Betul. Sehingga kan yang tadinya pertanian menjadi berubah jadi pemukiman. Kan itu mah sudah jadi hukum alamnya begitu ketika kemudian tidak ada lagi yang bertani gitu. Betul. Nah, ini yang jadi PR kita lah untuk kemudian merubah mindset
anak-anak kita, anak-anak muda bahwa bertani, bercocok tanam begitu ya. Iya. Di lahan terbatas maupun tidak, itu sesuatu yang kemudian bisa memberikan kebahagiaan untuk dirinya orang lain. Gitu. Iya. Bahwa menanam juga adalah ibadah, kan begitu. Betul. Itu narasi ini sesungguhnya yang Ya. telah hilang di kita begitu ya. Harus diluruskan Harus itu ya. diluruskan. Kayak misalnya begini, kita pernah dapat informasi ya, bahkan instruksi gubernur Jawa Barat agar anak-anak muda yang milenial itu disiapkan lahan 2000 meter gitu ya. Kemudian disupport pembiayaannya terkait dengan mereka yang mau berkiprah di dunia pertanian begitu. Iya. Cuman sampai hari ini mana nih anak muda yang kemudian berkiprah di tempat tersebut, dan kita sampai hari ini belum ketemu portofolio anak muda yang tadi berhasil mengelola pertanian yang hanya 2000 meter yang kemudian disiapkan oleh pemerintah provinsi begitu ya. Iya. Ya mungkin nanti ke depannya kampus akan membuat sebuah konsep penerapan atau edukasi tersebut ke masyarakat gitu, Pak Kades, sehingga nanti memang rohnya pertanian ini tidak mati dan ketahanan pangan kita terus berlanjut. Betul. Terutama di konsep urban farming ini, Pak. Betul. Jadi sekarang ini sesungguhnya pemerintah pusat melalui dana desa apa ini? Itu ada alokasi untuk ketahanan pangan 20% dari dana desa. Oh iya. Jadi ini udah betul nih pemerintah pusat ya, dalam rangka menghadapi resesi begitu ya, kita akan krisis pangan segala macam. Sudah bagus tuh regulasinya untuk ketahanan pangan 20%. Iya. Desa menganggarkan begitu ya. Iya. Nah, apalagi di teman-teman kami misalnya di desa-desa yang lebih kota kayak Gunung Putri gitu Pak ya. Oh iya. Yang sudah banyak perumahan gitu ya. Pabrik Gitu. Tapi saya lihat itu mulai bagus tuh untuk kemudian menerapkan tadi urban farming urban tadi. farming ya. Di pekarangan-pekarangan mereka panen cabai, panen tomat. Iya. Kebahagiaannya luar biasa tuh. Iya, betul. Terlihat begitu ya. Kemudian bioplok lele Dumbo begitu ya. Ih, saya bilang keren ini. Kalau kemudian itu terus berlanjut gitu ya Pak. Sampai kemudian dananya bisa muter. Wah, betul. sesuatu itu sudah bagus saya kira gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian terutama bagi yang perdana itu kan perlu pendampingan Pak. Wah, iya. Dari tim ahli pertanian gitu, atau yang di bidang ketahanan pangannya begitu. Kalau kemudian tadi kampus misalnya kan sebagai bagian yang melakukan kolaborasi di pihak ketiga gitu ya, untuk mendampingi atau bahkan pakai teknologinya kan begitu. Saya kira akan lebih mendongkrak lah terkait dengan urban farming begitu ya. Betul. Nah, saya juga belum tahu terkait dengan teknologi yang kemudian bisa digunakan di urban farming Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara urban farming itu ada beberapa konsep, ada beberapa teknik lah. Ada yang namanya NFT atau net flow teknik, terus ada yang namanya DFT, deep flow teknik, terus ada Dutch bucket, terus ada aquaponik. Jadi aquaponik itu kolam ya, sekaligus kita bertani di atas kolam. Misalnya kita nanam lele gitu kan. Nah, di situ juga kita bertani gitu. Jadi dua fungsi. Jadi kita nanti hasilnya kita bisa memanen ikan, bisa memanen juga sayur-sayuran atau apapun yang kita tanam. Terus ada juga yang namanya aeroponik gitu kan. Aeroponik itu yang sering trennya itu apung. Konsep pertanian apung gitu kan. Nah, itu adalah metode-metode urban farming yang sedang tren Pak Kades ya. Kalau di FT itu dan NFT net flow teknik itu yang hidroponik itu. Kalau net itu dia miring ya, jadi dia media tanamnya miring sehingga sirkulasi airnya itu dari sumber air yang kita ciptakan dengan nutrisi tertentu itu akan dialirkan ke tanaman dan balik lagi ke tangki penampungan. Jadi gini, yang saya bilang tadi bahwa contoh yang saya ambil di urban farming ini
hidroponik gitu ya. Hidroponik itu dia tidak perlu tanah Pak Kades ya. Betul. Jadi kita bikin media-media tanam yang kita semai bibit terus kita tanam di netnya itu, terus nanti dialiri oleh air. Air itu nggak boleh berhenti, bersirkulasi terus. Nah airnya inilah yang kita beri nutrisi, nutrisi A sama nutrisi B, sehingga komposisi nutrisi itulah yang nantinya akan mensuplai tanaman terus secara kontinu, secara tidak terputus gitu loh, terus menerus. Nah disitulah terjadi pertumbuhan tanaman. Nah, jadi bukan tanah sebagai media tanamnya. Terus yang tadi saya bilang Dutch bucket juga itu seperti seperti ember gitu ya, ember atau kotak bejana lah gitu ya. Itu juga nggak pakai tanah, jadi dialiri aja gitu kan, pakai air yang mengalir gitu. Nah itu di situ kita bisa nanam melon, bisa nanam pakcoy, bisa nanam selada, bisa nanam cabe, bisa nanam tomat, bahkan padi pun sudah mulai tanam di situ ya? Sudah mulai ditanam ya. Memang belum inilah ya, butuh riset yang lebih jauh lah ya. Tapi sudah mulai gitu loh Pak Kades untuk bisa menanam di tanaman-tanaman hidroponik salah satunya. Nah, jadi ya memang teknik-teknik urban farming itulah nantinya yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Itu yang paling penting. Teknik-tekniknya, ilmu-ilmunya lah gitu kan. Ya. Yang perlu diedukasi sehingga masyarakat menjadi melek gitu kan, melek knowledge gitu kan tentang urban farming tersebut. Sahabat desa, ini menarik sekali. Saya kira tema ini penting untuk kemudian dijadikan sebuah bahan khusus agar masyarakat juga melek dan mau. Yang penting kan mau, ya Pak. Ya, betul. Yang penting kemudian memulai. Ya. Agar terlihat bagaimana proses yang kemudian dilakukannya. Iya, betul. Sehingga apa yang kurang, apa yang lebih bisa terlihat, bisa terevaluasi begitu ya. Nah kami juga bisa berharap sekali bahwa urban farming yang di Bantarsari, terutama yang masyarakat yang punya keterbatasan lahan, bisa kita edukasi sehingga mereka kehatanan pangannya bisa terjaga sesuai dengan instruksi dari Presiden kita Pak ya. Tidak mati ya. Tidak mati. Ketahanan pangannya hidup terus. Closing statement nih. Apa yang perlu kita sampaikan secara singkat kepada masyarakat agar urban farming itu bisa terrealisasi dengan baik? Jadi gini, berbanggalah kita memiliki warisan nenek moyang kita sebagai seorang petani. Mantap. Berbanggalah gitu kan, karena bertani itu bukan hal yang memalukan, bukannya hal yang rendah gitu kan. Tapi justru dengan bertani kita bisa memakmurkan diri kita dan masyarakat, bisa memberikan pangan gitu kan, bisa mengolah pangan, bisa menghasilkan pangan dari apa yang kita olah, sehingga hal itu juga berdampak pada penghasilan gitu ya, sebagai penghasilan dan hobi. Nah, dari kondisi itu maka kita perlu mempelajari teknik-teknik bertani yang baik. Nah, teknik bertani itu teknik-teknik yang konvensional sudah mulai kita tinggalkan seiring dengan degradasi lahan pertanian itu. Nah, kita sudah mulai beralih ke yang namanya urban farming. Nah, pertanian konvensional tidak ada yang salah, gitu kan. Cuman karena memang kondisinya sekarang ini kita sudah mengalami degradasi lahan pertanian sehingga urban farming sudah mulai harus ditumbuhkan, sudah mulai harus dilaksanakan. Jadi berbanggalah menjadi petani dan pelajarilah teknik-tekniknya. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya kira ini tema yang cukup menarik. Kita perlu juga bahagia dan juga membahagiakan orang lain lewat pertanian yang terbatas. Berdaya dan memberdayakan orang. Dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.